Bismillah, alhamdulillah, para murid dan santri dimanapun berada. Berketepatan dengan video ini, guru memberi judul videonya Santri Loka dengan kalender atau penanggalan Tritungga ya. Bagi para murid yang belum paham tentang kalender atau penanggalan Tritungga. Penanggalan Tritungga atau kalender adalah suatu hal yang sangat pokok bagi kita sebagai manusia untuk melakukan aktivitas sebagai catatan dan untuk menempatkan acara apapun sehingga tepat dan sesuai yang disebut ruang dan waktunya. Tatkala ruang dan waktunya tepat sesuai dengan yang ditanggalkan, yang dikalenderkan, sehingga niatan manusia itu sangat mudah untuk dikabulkan oleh alam atau para moyang. Sehingga guru membuatlah sistem penanggalan ini disusun ya. Para murid, para santri, sebelum diulas oleh guru, penanggalan Tritungga ini adalah asal muasal dari penanggalan warisan leluhur kita yang disebut penanggalan aboge ya. Dan penanggalan aboge pertama kali dibuat dicipta para leluhur kita itu bertepatan dengan namanya ilmu Islam. Sejarahnya begitu. Jadi ilmu Islam itu melakukan ibadahnya bertepatan dengan penanggalan atau kalender aboge. Jadi kalau dirangkai atau diterangkan atau faktanya bahwa ilmu Islam miliknya orang Jawa itu warisan leluhur kita dan kalendernya disebutlah aboge itu. Karena ada kerusakan dan ada yang merusak sehingga terjadinya kerusakan bagi manusia yang menjalankan. Sehingga sistem atau cara atau ilmu atau tuntunan yang disiapkan para leluhur kita yang menjalankan tidak mendapatkan sesuai apa yang diharapkan oleh para pendiri Islam yang disebut Wali Wolu Songo Tinari itu. Demikian sedikit mengulas tentang penanggalan Tritungga. Tritungga disusun oleh guru karena penanggalan kalender namanya aboge itu sudah tidak akan pernah ada yang peduli, semua warga negara tidak peduli dan tidak ada yang tahu, bahkan ada yang menghina dan yang mencaci maki. Bahkan negara pun tidak mau peduli bahwa dari leluhur kita diwariskan suatu kalender yang mahakarya. Sehingga dengan keadaan seperti itu, aku selaku gurumu berkewajiban menyusun kembali, menata kembali dengan sedikit perubahan. Nah, maka kalau dulu leluhur kita menyebutlah kalender aboge pada perabatan, di era-era sekarang disebutlah guru memberi namanya Tritungga. Tritungga mempunyai sifat makna tiga tunggak. Di situ ada Jawa, di situ ada Islam, dan di situ ada tuntunan. Jadi tiga makna yang putus atau sesuatu hal yang sangat besar, sesuatu hal yang istimewa dipotong oleh orang-orang terdahulu. Dari potongan itu, bekas potongan itulah sekarang yang disebut tunggak. Nah, tunggak dari potongan itu sekarang tumbuh. Jadi apa yang dilakukan guru ini, terutama penanggalan ini, ibaratnya dulu ada kalender, ada penanggalan warisan leluhur kita dipangkas, dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu sangat manfaat bagi kita, bagi bangsa dan negara, dan bagi umat khususnya Islam, sudah mulai disusun guru. Karena disusun guru sehingga di situ sedikit banyak perubahan, namun ruang dan waktunya masih tetap standar sesuai apa yang diwariskan para leluhur kita. Demikian untuk memahamkan tentang kata Tritungga. Para murid, para santri, dari leluhur kita pada bulan pertama di aboge disebutlah di suatu nama dengan nama Suro. Maka di sini guru menulis ini tidak boleh dihilangkan karena ini nanti menjadi catatan sejarah ya. Suro di tahun 2022 Masehi, kalender Jawa aboge itu usianya sekarang 1956. Karena dirusak sehingga tidak tertata, sehingga disusunlah oleh guru kurang lebih sekarang
baru 14 tahun ya. Jadi guru menyusun penanggalan ini berjalan sekarang baru 14 tahun. Namun karena nanti kalau penanggalan ini memakai kata suro, nanti banyak hal yang juga tidak sependapat, sehingga guru membuatlah nama baru bulan suro, diberi persamaan nama yang disebut Tiskaro. Jadi Tiskaro ini adalah bahasa guru dan bahasa yang didapat guru dari alam para moyang, para leluhur. Dan bahasa Tiskaro tidak akan pernah ada dimanapun karena bahasa ini adalah bahasa baru. Ada lagi bulan yang kedua yang disebut Tuskomar. Ini bulan yang kedua. Untuk bulan yang ketiga dan keempat dan seterusnya tolong dipelajari di kalender yang sudah dibagikan guru. Namun untuk mengoperasionalkan penanggalan ini untuk dipahamkan, sebelum memahami penanggalan atau kalender para murid dan santri juga para pemirsa ya, kalender aboge atau kalender Tritungga ini penanggalan menerangkan perjalanan atau rotasi kehidupan manusia ya. Tidak banyak menerangkan rotasi atau iklim pancaroba, beda. Kalau penanggalan Masehi itu masih identik dengan hukum alam, waktu musim panas, musim hujan, musim kemarau, musim tertentu. Tapi para leluhur kita, ini karena banyak yang tidak mengetahui ya para murid dan santri. Kalender Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut sampai bulan besar itu menerangkan perjalanan ruh atau perjalanan kehidupan. Sama juga disusun atau diberi persamaan bahasa oleh guru Tiskaro, Tuskomar dan terus. Itu sama menerangkan perjalanan kehidupan. Karena kehidupan ini butuh ritual dan spiritual, sehingga haruslah sesuai yang dimaksud ruang dan waktunya. Tatkala ruang dan waktunya dalam mengatur kehidupan atau melakukan bentuk-bentuk sebagai harapan kepada para leluhur dan moyang, bila tidak tepat ruang dan waktunya, di situ nanti akan menjadikan hal-hal yang tidak baik atau menjadikan hal-hal yang akan sia-sia. Begitulah para murid, para santri pentingnya penanggalan Tritungga dan penanggalan yang diwariskan leluhur kita yang disebut aboge. Namun untuk mempelajari penanggalan kalender yang di depan video ini, satu contoh ini bulan pertama ya. Bulan pertama kalender Tritungga disebutlah bulannya bulan Tiskaro, sekarang tahunnya tahun 14T, artinya 14 Tritungga. Untuk penanggalan atau tanggal 1 bulan Tiskaro atau bulan Suro yang tepat, kemarin itu jatuhnya tanggal 31 Juli, tanggal 1 Tiskaro atau Suro yang tepat, yang benar, yang masih standar dengan aboge tahun 1905, kemarin jatuh pada hari Ahad atau Minggu Pon. Nah ini. Untuk mempelajari dari peta auto angka yang di kalender ini, dari angka yang besar ini menerangkan bahwa angka kalender Tritungga atau angka kalender aboge atau budaya Jawa. Artinya angka dibesarkan oleh guru di dalam penanggalan ini. Guru mempunyai harapan agar kita sebagai bangsa negara Republik Indonesia, khususnya kita orang Jawa, kita akan lebih eksis ke depan. Kita tidak akan pernah dijajah lagi dan kita tidak akan pernah ditipu atas nama agama untuk membodohi bangsa kita. Penanggalan Jawa atau aboge, contoh kemarin tanggal 31 Juli, tanggal 1 bulan Tiskaro atau tanggal 1 bulan Suro. Ini satu contoh. Nah, disinilah ada perbedaan dengan penanggalan atau kalender yang beredar di luaran sana, para murid dan santri. Di video guru yang lain sudah diterangkan bahwa kemarin ada masyarakat sebagian menerangkan pergantian Suro, tanggal 1 Suro. Itu ada yang mengatakan jatuh di hari Sabtu, ada yang di yang lain. Untuk diketahui bagi para pemirsa juga para murid khususnya ya,
itu adalah gubahan. Lihat video guru tentang penanggalan. Penanggalan pertama, kalender pertama miliknya leluhur kita dari Jawa disebut aboge, dirubahlah oleh Hijriyah yang disebut sekarang Asapon atau Asopon. Asapon atau Asopon sekarang dipakai namanya penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah itu memakai standar Asopon atau Asapon. Asapon memakai atau mengambil, memilik dari leluhur Jawa, digubah. Asalnya satu contoh, tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Tiskaro sebenarnya jatuhnya pada hari Minggu Pon, ditaruhlah di depannya satu-satu semua. Jadi dipotong, dipangkas satu-satu semua. Mengapa begitu? Itu nanti ada sejarahnya yang lain. Lantas di situ yang paling sangat fatal ini untuk diketahui bagi ahli falak atau ahli penanggalan atau kalender ya. Karena rotasi kehidupan atau perjalanan kehidupan itu harus simetris dan sejajar dengan arah alur kodrat manusia dengan alur kehidupan. Alur kehidupan sudah diterangkan oleh para moyang leluhur kita, diberilah namanya penanggalan ini sebagai alat, sebagai catatan untuk menetapkan suatu bentuk ritual atau ibadah. Karena dirubah dari aboge menjadi asapon, sebenarnya satu contoh, sebenarnya tanggal 1 jatuhnya Minggu dirubah menjadi di sini. Sedangkan dari perjalanan yang sulit dipelajari, satu contoh, tanggal 1 Pon, ya tanggal 1 harinya Ahad Pon atau Minggu Pon. Ini para leluhur kita ini menyebutnya ini wasnya tahun. Ya. Ada yang mengatakan naasnya tahun. Tatkala tanggal 1 hari Minggu Pon, ini selama 1 tahun ke depan tidak boleh atau tidak baik untuk melakukan hal, terutama hal-hal yang besar. Satu contoh, membangun rumah, menanam tanaman yang jumlahnya sangat besar. Satu contoh, padi, tebu, jagung, membuat pernikahan, hari-hari pernikahan, hari-hari hitanan. Ini tidak baik. Karena kalau ini dilakukan, kalau terjadi sesuatu, kita yang akan menjadi kerugian. Lantas kalau ini digeser dari aboge sudah ditetapkan sesuai dengan metrik dan hukum metafisika, dirubah di sini, sehingga berubahlah patokan yang disebut wasnya tahun. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti penanggalan aboge mengikuti Hijriyah atau Asopon, banyak orang itu celaka karena tidak mengerti bahwa ada sistem yang di luar kemampuan cara berpikir manusia. Sedangkan itu sudah diajarkan oleh para leluhur, jangan sekali-sekali menempati atau menempatkan ruang dan waktu untuk melakukan sesuatu di titik yang sangat tidak baik. Coba bagaimana kalau kita mau menganalisa para murid dan santri. Di sini ini ada sesuatu hal yang sangat tidak baik. Satu contoh, setelah sekarang bulan Tiskara atau Suro, ini setahun ke depan, satu contoh, Minggu Pon itu tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang besar. Seperti tadi pernikahan, hitanan, menanam padi yang jumlahnya hektaran, menanam tebu, menanam jagung, membangun rumah, membangun pertokoan. Ini tidak boleh dimulai pada hari ini. Kalau ini digeser, dirubah, sehingga berubahlah sistem dari alam. Tatkala manusia itu mengikuti sistem itu, celakalah manusia itu. Sedangkan perubahan ini sudah 1400 tahun. Mengapa orang-orang yang mengikuti agama, dogma-dogma itu, hidupnya tidak akan pernah ada ketentraman, sehingga hidupnya mendapat banyak kesusahan. Tatkala susah, lari ke dukun, lari ke sana, lari ke paranormal, lari ke orang Jawa. Karena agamanya ini sudah berubah dan dirubah dan tidak akan pernah ada yang tahu. Semoga tersusunnya kalender ini membawa manfaat khususnya para murid dan santriku dan lebih khusus kepada umat dan bangsa negara Republik Indonesia. Agar umat dan bangsa ke depan menjadi betul-betul umat yang mendapatkan rahmat dari para moyang. Para murid, para santri untuk diketahui.
sedikit karena ini sudah mengacu menerangkan tentang penanggalan kalender. Sejak manusia ada, sejak bumi berada, sejak manusia pun sudah mempunyai dan membuat peradaban. Kalender seluruh dunia jumlahnya banyak. Semua kalender itu berstandar matahari. Karena kalender adalah menerangkan ruang waktu yang disebut siang dan malam, terang dan gelap. Jadi standarnya begitu. Standar kalender dunia semuanya berstandar matahari dalam bahasa kitab yang disebut Syamsiah. Karena penanggalan Hijriyah atau Asopon tidak mempunyai standar, sehingga dia memakai standar Komariah atau bulan. Karena dia tidak mempunyai ilmu, dia tidak mempunyai budaya, tidak mempunyai bahasa, mengambillah dari standar yang dari Aboge, standar matahari atau standar hari, dia membuat standar bulan. Disitulah mulai kerusakan agama dan pengikut dan siapapun yang mengikuti sistemnya itu. Karena dibuat sistem karena mengambil dari miliknya orang Jawa. Mengambilnya pun salah ruang dan waktunya. Semoga para murid saya dan para santri dan khususnya para pemirsa untuk melakukan apapun agar tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Aku selaku guru sudah mempersiapkan. Karena aku ingin mengharapkan para murid dan santri akan mendapatkan keselamatan dimanapun berada. Jangan melakukan hal-hal atau mengikuti kalender-kalender di luar sana yang mengatasnamakan apapun. Karena itu sudah nyimpang dari asal muasal yang sudah disiapkan oleh leluhur kita sejak 1956 tahun masa lampau. Demikian sedikit memahami para murid dan santri. Mengapa penanggalan ini disusun guru? Karena ini sangat penting dan sangat penting. Kembali lagi mengulas satu penanggalan di bulan Tiskaro ini. Tatkala bulan Tiskaro ini sudah dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 7 dilakukan jamas ruat, pilih ruang dan waktu yang tepat. Tanggal 8, 9, 10 adalah untuk hari raya kita, disebutlah hari raya Kafitran. Lakukan banyak hal, waktu, senggangkan ruang dan waktu, terutama lebih banyak di keluarga untuk anak, putra, putri, dan cucu kita. Semoga kehidupan kita lebih berkah, lebih bahagia di dunia. Setelah bulan Tiskaro nanti berlanjut dan berlanjut, bulan Sapar bahasa Jawanya atau bulan Tuskomar kita melakukan seperti biasa. Nanti langkah ketiga atau bulan ketiga, bulan Mulut atau bulan Baburiat, disitulah nanti kita mempunyai kewajiban melakukan bentuk syukur, membuat ritual, membuat tumpeng, membuat nasi kotak. Berbagilah kepada sanak saudara, berbagilah kepada kanan kiri sebagai bentuk syukur, rahmat, hidayah, juga rezeki dari leluhur dan moyang kita. Sebagai bentuk terima kasih kepada lingkungan kita, kita berbagi rezeki pada bulan ketiga. Orang Jawa menyebut bulan Mulut, guru menyebutnya bulan Baburiat. Demikian sekilas informasi bagi para murid agar untuk mengerti pentingnya penanggalan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.